Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita boleh mengucapkan di samping kiri kanan muka belakang kita, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah Selamat bangkit. Paskah, Tuhan bangkit. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh diberikan sekali lagi kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia-Nya yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Dia telah mati mengalahkan maut. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakannya. Untuk itu mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan hati yang terbaik, hati yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk anugerah dan kasih-Nya buat kita. Ku ada sebab anugerah-Nya. Jemaat saya jemput berdiri, mari bersama kita pujikan. Terpuji Allah Maha Besar, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Paskah ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah, saudara-saudaraku. Selamat. Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari masih tetap berdiri. Kita terus dengan sukacita, kita terus akan memuji dan memuliakan Dia, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup. Dia yang hidup selama-lamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Sambil tepuk tangan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Maria rayakan, Maria rayakan. Kebangkitan Tuhan kita. Mari kita beri kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah hidup. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saya mengundang setiap kita, mari pada hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita di hadapannya. Kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita dan dengan hati yang jujur kita boleh menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya ku tak layak di hadapan-Mu. Sebenarnya ku tak layak, Tuhan. Sebenarnya
berdosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kini ku datang padamu ya Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Allah Maha Pengasih yang mau menyatakan belas kasihan-Nya kepada setiap kita. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan, mengakui apapun yang sudah kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Kita memohon agar Dia Allah yang akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita di hadapan-Nya, baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan juga secara bergereja, di pelayanan kita masing-masing. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Seringkali kami sebagai umat-Mu mengatakan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Di dalam hati kami ada kebencian, dendam, bahkan kedengkian yang ya Tuhan. Emosi kami seringkali diliputi dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan perbuatan kami tidak menunjukkan bahwa kami mengasihi sesama kami. Bahkan dalam pelayanan kami seringkali melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh hati. Bahkan seringkali dalam pelayanan kami hanya menonjolkan diri kami sendiri. Bahkan seringkali dalam pelayanan kami menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Ampuni, sucikan kami Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, kami seringkali melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Basuhlah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami kembali, supaya hidup kami yang berdosa ini boleh disucikan. Dan terus Tuhan bimbing kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi murid yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang tidak ternilai harganya. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di kayu salib. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang menunjukkan bahwa kami mempunyai pengharapan hanya di dalam Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengampuni kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, berita pengampunan dosa bagi kita terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikian janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan dan dengan tekad yang bulat ingin terus hidup di dalam kebenarannya. Maka tersedia pengampunan bagi kita semua. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas pengampunan dan kebaikannya bagi kita. Dia yang sungguh baik, bahkan sungguh amat baik bagi kita. Dia yang mau mati, bahkan dia yang bangkit, dia yang sudah menyelamatkan kita semua. Mari dengan sukacita, dia sungguh baik. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dan terus akan memampukan kita dalam menjalani hari lepas hari dan terus akan membuat hidup kita lebih berarti. Doa pembacaan dan renungan akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Merlin Mokalu, dan dalam persiapan kita pujikan bersama-sama karena dia hidup.
satu sukacita yang besar ketika kami semua umat Tuhan di dalam keheningan, di dalam kegentaran, karena Engkau yang sudah menyerahkan hidupmu Tuhan untuk menebus setiap kami manusia yang berdosa. Di hari Jumat Agung Tuhan, kami dalam keteduhan, keheningan, di dalam perasaan yang hancur dan sedih, mengingat akan karya-Mu itu Tuhan. Tetapi di hari ini Tuhan, ada satu sukacita besar, bahwa kami punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bangkit, Engkau hidup dari antara orang mati, kami beroleh kemenangan, dan yang paling utama, ada hari esok untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Dan saat ini Tuhan, di hari yang penuh sukacita, kami memperingati pasca kebangkitan-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk terus diteguhkan Tuhan, dituntun Tuhan, untuk mengingat selalu ada harapan. Ada hari esok bagi kami, umat yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, sehingga pengharapan itu terus hidup di dalam hati kami, di dalam diri kami, lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu-waktu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang terdapat di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lukas pasal 24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 10. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya. Sekali lagi selamat Paskah saudara-saudara. Selamat Paskah. Kristus bangkit, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau melihat wajah-wajah kita saat ini, begitu kontras dengan kondisi yang ada di ibadah Jumat Agung. Kita semua di dalam keteduhan, betul-betul menghayati, bahkan mungkin ada di antara kita yang menitikkan air mata ketika mengingat betapa menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita semua. Tetapi ketika saat ini saya berdiri di sini kembali menyaksikan ada wajah-wajah penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh kemenangan. Kenapa? Karena kita merayakan Paskah. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sukacita tentunya melimpah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati masa sengsara Jumat Agung dan ada di hari ini, hari Minggu, hari yang penuh sukacita. Nah, kalau kita melihat di antara 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, adakah di antara kita yang meluangkan waktu menghabiskan aktivitas dengan hal-hal yang mungkin masih di dalam perenungan akan kasih dan karya Kristus, khususnya di hari Sabtu? Apa yang biasanya kita lakukan? Ya, ini boleh dikata hari kejepit kalau kita bilang, ya. Apakah di antara kita masih merenung
Atau ada cara kita meluangkan waktu untuk jalan-jalan. Kalau kita menyaksikan di TV, Puncak itu padat sekali. Orang dari Jakarta pergi ke Puncak karena liburnya panjang. Hari libur nasional ini panjang. Hari apa boleh dikatakan cuti bersama. Meluangkan waktu dengan bersuka cita berkumpul dengan keluarga, berjalan-jalan. Karena apa? Mengingat bahwa sudah lewat semuanya. Kristus sudah mati dan kita sedang menyongsong atau mengingat masa Paskah. Namun, pernahkah kita membayangkan sedikit saja bagaimana kondisi murid pada waktu itu? Di hari Jumat, ketika Kristus mati, bagaimana mereka melewati hari setelah itu? Di hari Sabtu, sebelum mereka menyaksikan, mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Keempat Injil tidak menuliskan apa yang terjadi setelah kematian Yesus dan sebelum hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa setelah Yesus mati disalib, para murid mengunci diri, berkurung diri, ketakutan. Jangan sampai para pemimpin bangsa Yahudi, imam-imam akan datang mencari mereka. Para pengikut Yesus dengan mereka mengunci diri di dalam keheningan, mengasingkan diri. Jangan sampai terlihat oleh orang-orang banyak. Pagi Sabtu setelah penyaliban Yesus Kristus, para murid pastinya tidak tidur. Di hari Kamis, ketika Yesus ditangkap, sampai hari penyaliban Yesus Kristus, kota itu menjerit-jerit, meneriakan, darah yang harus tertumpah, darah Yesus Kristus. Kota itu menjadi kembali sunyi. Setelah Yesus mati, kerumunan telah bubar. Yesus telah mati. Guru mereka, pemimpin mereka, Mesias yang dinanti-nantikan, baru saja disalibkan. Guru mereka, Tuhan mereka dipermalukan dengan cara yang luar biasa, dieksekusi di kayu salib, tempat penghukuman yang paling hina, sehingga mereka menjadi sangat-sangat tersesat. Mereka tidak punya harapan lagi. Perjalanan kurang lebih 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ternyata berakhir dengan kekecewaan. Maka antara mereka melarikan diri. Maka kita tahu Petrus tidak mengakui Yesus. Mereka bingung dengan kondisi yang ada. Akan seperti apa kami ke depan? Tuhan yang kita percayai sudah mati. Pasti ada kebingungan, kekecewaan, kesedihan yang luar biasa, bahkan putus asa. Di hari sebelum mereka mengetahui tentang kebangkitan Yesus, ada kengerian, penyaliban. Sebelum masuk di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari yang sunyi, hari yang hening. Firman kita banyak mendengar tentang Sabtu sunyi, Saturday silent atau silent Saturday, Sabtu yang hening. Alkitab tidak mencatat apa yang dilakukan oleh murid, apa yang terjadi saat itu. Tapi kita bisa membayangkan suasana saat itu, situasi yang ada saat itu. Bahkan mungkin mereka berpikir seolah Allah diam di dalam kehidupan mereka. Allah diam, kota menjadi sunyi, keheningan terus melingkupi kehidupan mereka. Di dalam ingatan mereka selama kurang lebih 3 tahun melayani bersama dengan Yesus, mereka melihat Yesus Kristus membuat orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang tidak bisa berjalan, yang lumpuh dibuatnya menjadi berjalan, orang kusta dia sembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan di hadapan mereka semua. Itu yang mereka saksikan. Dia mengusir setan, dia menenangkan laut yang bergelombang luar biasa. Tapi mereka menyaksikan Yesus seolah-olah tidak bisa meyakinkan para imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Bahkan dia tidak bisa menenangkan pemerintah Romawi saat itu. Sehingga mereka di dalam pemahaman mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam ketakutan mereka, mereka menduga-duga seolah-olah Yesus telah gagal. Raja mereka, Tuhan mereka telah gagal. Kehidupan Yesus di tengah dunia ini berakhir dengan kegagalan.
Dan ini menjadi mimpi buruk bagi mereka semua. Saat itu mereka semua melihat, menyaksikan Mesias mereka telah mati. Tetapi di dalam perenungan mereka, ketika juga mereka merenungkan, mungkinkah mereka juga berpikir dan mengingat ketika perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka mengingat perjamuan Paskah di ruangan yang sudah tersedia, mereka pasti mengingat akan cawan, anggur, roti yang Yesus bagikan, menjadi simbol-simbol yang sudah Tuhan Yesus nyatakan sebenarnya kepada mereka. Ketika Yesus membasuh kaki mereka satu persatu, bukankah seharusnya menjadi ingatan di dalam kehidupan mereka? Mereka melihat Yesus mengambil cawan Paskah, mengucap syukur. Maka mereka mendengar, pasti mengingat perkataan Yesus, aku sungguh-sungguh ingin makan Paskah dengan kamu. Itu perkataan Yesus. Kenapa lagi dikatakan di dalam Lukas pasal 22, aku tidak akan pernah lagi memakannya bersama dengan mereka semua sampai itu digenapi di dalam kerajaan Allah. Dan murid-murid benar-benar tidak mengerti arti penderitaan yang Tuhan Yesus seringkali dengung-dengungkan. Tuhan Yesus sudah berkali-kali memperingatkan, anak manusia akan menderita, akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka mungkin mendengar, tapi mungkin mereka tidak cocok. Yang mereka pikirkan yang akan datang ini Tuhan, Raja, Mesias yang akan menyelamatkan secara fisik umat Tuhan. Bukan Raja yang akan mati. Tidak seperti itu konsep pikiran mereka saat itu. Mereka ingat pastinya. Mereka akrab dengan nubuatan-nubuatan, pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka pernah mendengar perkataan Yesus tentang kematian, tentang kubur, bahkan juga kebangkitan. Tapi di tengah pergumulan, ketakutan, harapan yang sudah tidak ada dalam hidup mereka, mereka melupakan kebenaran yang sesungguhnya. Siapa yang mula-mula ingat akan perkataan Yesus, nubuat yang Yesus sampaikan? Murid lupa. Yang ingat justru adalah siapa? Musuh-musuh Yesus. Musuh Yesus mereka ingat. Mereka orang Farisi, imam-imam yang justru pertama kali mengingat perkataan Yesus. Setidaknya ada 3 kali nubuat yang dengan gamblang dan jelas Yesus sampaikan. Di dalam Lukas menunjukkan bahwa memang benar murid-murid lupa akan perkataan Yesus. Di dalam kitab Matius, mari kita menyimak. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Perhatikan kalimat ini. Itu orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama saat itu, datang kepada Pilatus dan berkata, Tuhan, kami ingat. Mereka mengingat dengan jelas. Si penyesat itu, artinya Yesus, karena mengatakan Yesus adalah penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Dikonfirmasi di dalam Lukas yang kita baca di ayat 6-8. Malaikat mengatakan, ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Rupanya betul mereka tidak ingat. Yang ingat musuh Yesus yang menyalibkan dia. Maka teringatlah mereka ketika dikonfirmasi lagi. Teringatlah mereka para murid Yesus akan perkataan Yesus itu. Kita mungkin mempertanyakan, masa mereka yang sudah 3 tahun bersama dengan Yesus kok bisa lupa dengan apa Yesus katakan? Harusnya ketika mereka dalam kesedihan, ketika mereka di dalam kegamangan, kehilangan harapan, dari 11 murid, Yudas kita tahu sudah tidak ada lagi. Dari 11 murid tidak adakah 1 murid yang teringat dan menghiburkan hati semua murid? Tenang, Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi tidak ada satupun yang mengingat perkataan Yesus. Tidak ada yang menghibur hati satu dengan yang lainnya ketika mengingat perkataan Yesus Kristus. Kita mungkin dengan hati yang sedikit mengejek, masa mereka melupakan perkataan Yesus 3 tahun lebih ada bersama-sama dengan
Yesus. Kita semua sudah tahu endingnya. Kita sudah membaca Alkitab. Berita sudah kita dengar bahwa Yesus akan bangkit dan Yesus sudah bangkit sehingga kita beroleh kemenangan. Tapi murid-murid yang bersama dengan Yesus saat itu, mereka belum melihat di hari Sabtu sunyi itu, mereka belum menyaksikan sendiri Yesus yang bangkit. Kita tenang-tenang saja. Iya, saya bersuka cita karena saya tahu Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup sehingga kita beroleh kehidupan. Tetapi mereka belum mengalaminya. Saya ingat ya, waktu kita di APF sering ada kasih CCA atau gampang-gampang saja. Coba sebutkan siapa nama istri dari Musa. Semua berpikir dan saya tertawa. Masa lupa. Coba sekarang pertanyaan dibalikan. Kenapa? Karena saya yang membuat soal pasti sudah tahu pertanyaannya dan pasti sudah tahu jawabannya. Tetapi kita mungkin lupa. Aduh, ada di mana? Iya, ingat tapi lupa. Bisa jadi kejadian yang sama terjadi pada mereka. Kita mungkin menertawakan mereka. Kenapa? Karena kita sudah tahu Yesus bangkit. Tapi bagaimana mereka dalam situasi yang gampang? Mereka melupakan perkataan Yesus. Sehingga tidak ada penghiburan di tengah kesunyian, kesenyapan, kehilangan harapan saat itu. Tidak ada penghiburan. Tidak ada pengharapan. Ini juga mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengingat setiap pesan-pesan Yesus, perkataan-perkataan Yesus, supaya kita tidak dikalahkan oleh musuh Yesus. Mereka lebih ingat, bahkan banyak orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mati-matian belajar tentang siapa itu Yesus. Untuk apa? Untuk boleh memberitahu kepada kita pertentangan-pertentangan yang ada. Jangan sampai musuh kita lebih tahu, atau orang yang tidak percaya Tuhan lebih tahu Alkitab daripada kita. Makanya gereja mencanangkan apa? Program Gema, rajin membaca Alkitab supaya lebih mengerti, kita lebih tahu, dan itu butuh proses. Sehingga Paskah mengingatkan kita semua, Tuhan menjadi Paskah adalah cara Tuhan juga mengingatkan kita bahwa perkataan Tuhan itu selalu ya dan amin. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, meskipun perkataannya sering kali dilupakan orang, termasuk murid-muridnya yang melupakannya, tetapi dia senantiasa mengingat apa yang diperkatakan, apa yang dijanjikannya kepada kita. Coba bayangkan kalau janji Allah itu hanya berdasarkan ingatan kita. Ya mungkin seperti murid, ya kalian 3 tahun lebih bersama dengan saya, kalian lupa kalau saya ini akan bangkit. Harusnya ada sukacita menyambut kebangkitan ini. Tidak ada lagi duka cita, karena ada janji. Kalau Tuhan hanya berdasarkan pikiran kita yang sempit ini, mungkin bisa saja bilang, ya udah nggak jadi bangkit. Tapi tidak seperti itu kan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga ada satu saat pergumulan berat datang di dalam kehidupan kita. Satu pergumulan yang membuat kita melupakan tindakan-tindakan kasih Allah yang begitu nyata, begitu besar dalam kehidupan kita. Seperti satu peribahasa mengatakan apa? Susu sebelangnya bisa, nila setitik bisa, iya, menghancurkan susu sebelangnya. Berkat Tuhan, karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, mungkin bisa hilang dengan setitik pergumulan persoalan yang ada dalam hidup kita. Murid Yesus begitu panjang perjalanan bersama dengan Yesus, tapi mereka melupakan karya Tuhan yang ajaib, perkataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka alami bukankah sama dengan apa yang kita alami juga? Kita sering melupakan Tuhan, kita sering melupakan karya Tuhan karena pergumulan yang setitik yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika C.S. Lewis, seorang penulis buku rohani, seorang teolog yang luar biasa, menulis bukunya tentang menjadi percaya kepada Yesus, dia menyebut buku itu adalah Terkejut oleh Sukacita. Judulnya Terkejut oleh Sukacita. Ketika dia menulis buku ini, dia adalah seorang bujangan berusia 57 tahun. Ya, dia seorang bujangan berusia 57 tahun. Dan di usia itu, ketika dia sementara menulis buku ini, dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Joy. Ya, Joy itu kita tahu dalam bahasa Indonesia artinya sukacita. Dia bertemu dengan Joy. Nah, ketika dia bertemu dengan Joy, setelah bukunya diterbitkan,
dia pun menikahi Joy yang menjadi istrinya. Dan teman-temannya menggoda dia, seringkali menggoda dia dan berkata, iya, sesuai dengan bukunya, kamu sudah menemukan joy, atau kamu sudah menemukan sukacita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah penantian yang panjang, Lois tahu, oh cintanya hanya sebentar. Cintanya hanya sebentar. Joy meninggal, istrinya meninggal segera setelah hanya beberapa waktu mereka menikah. Karena penyakit kanker, dan itu menjadi kematian yang sangat-sangat menyedihkan bagi seorang Lois. Dia menuliskan bukunya A Grief Observed, atau dia punya buku hari Sabtu. Dia mengingat keheningan di hari Sabtu, waktu setelah kematian Yesus. Dia mengatakan dalam buku itu, ketika Anda bahagia, Anda sangat bahagia, sehingga Anda merasa tidak membutuhkan Tuhan. Begitu bahagianya sehingga Anda berpaling kepadanya dengan rasa syukur dan puji-pujian, merasa disambut dengan tangan yang sangat-sangat terbuka. Tetapi ketika Anda putus asa, ketika semuanya sia-sia, dan apa yang Anda temukan seolah-olah sebuah pintu dibanting di depan Anda mungkin juga berpaling. Semakin lama Anda menunggu, semakin tegas keheningan itu menjadi terasa. Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Apa artinya ini? Ketika seorang ayah dan ibu mengetahui bahwa anak yang mereka kasihi mengidap penyakit yang sangat mematikan, mereka berdoa seperti orang gila. Tapi yang mereka dengar hanya keheningan, kesunyian belaka, maka semakin buruk. Pada akhirnya mereka kehilangan. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan seorang teman, bahkan kesehatan yang semakin menurun, bahkan impian yang begitu besar terhadap anak-anak. Tetapi seperti pada hari Jumat, setelah hari Jumat itu, kematian ditemui. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut sebagai satu hening. Anda bisa memilih putus asa. Dan Paulus menuliskan tentang ini. Bagaimana mungkin beberapa dari Anda mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dengan kata lain, tampaknya orang-orang berkata, tidak akan pernah ada hari Minggu. Artinya tidak ada pengharapan, tidak ada kebangkitan, tidak ada Paskah. Karena seolah-olah surga pun hening. Allah diam, Allah tidak berbicara, Allah tidak bertindak di dalam hidup kita. Sehingga lebih harus dikatakan, pada akhirnya kita berkata, ya sudah, terima saja, Yesus sudah mati, tidak ada harapan sama sekali. Tapi mari kita lihat, bacaan hari ini membukakan keheningan yang membuat para murid jadi getar, para murid ketakutan dan tidak ada harapan. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Siapa yang hidup? Yesus. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Juru selamatlah hidup. Yesus hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Bukankah ini memecah keheningan, kesunyian, seolah-olah diam? Diamnya Allah karena pikiran manusia yang membatasi ruang Allah menjadi ruang keheningan. Yesus hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia hidup. Dia bukan Yesus yang mati. Sehingga setelah kebangkitan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus ketika Yesus hidup? Yesus memulihkan hubungan yang rusak. Yesus mengembalikan Petrus di dalam keterburukan karena mencoba untuk menyangkali Dia.
Dia mengembalikan hubungan dengan Petrus. Bahkan orang-orang percaya pergi ke seluruh ujung dunia untuk apa? Memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan keberanian yang luar biasa. Tidak ada ketakutan. Keheningan sudah dipecahkan. Mereka maju, bahkan mati demi mengabarkan siapa? Yesus hidup. Yesus bangkit. Mereka menceritakan lagi kabar baik, bukan lagi kekecewaan, tapi kabar sukacita bahwa Yesus hidup. Yesus sudah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati, dia bukan raja yang mati, tapi dia adalah raja yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi ada ketakutan, tapi keberanian. Juru selamat mereka hidup. Dan dia hidup bukan untuk mati lagi, tapi dia hidup selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kita mungkin saat ini ada di dalam situasi silent Saturday, Sabtu yang senyap, Sabtu yang hening, mungkin dalam keputusasaan, ketakutan, terluka, kecewa, bingung. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya harus mengalami ini? Maka mungkin ada orang yang tahu kan kamu siapa? Saya, ya. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa harus saya? Di dalam keputusasaan, di dalam kehidupan yang penuh kekecewaan, kita mungkin ada di situasi yang begitu hening saat ini. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu kepada para murid masih pun berlaku saat ini. Kebangkitan Yesus bukan hanya memiliki signifikansi historis, bukan hanya kisah belaka, tetapi memiliki signifikansi apa? Spiritual. Harapan yang telah hilang kembali ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan melihat kebangkitan Yesus, ini mengubah duka cita menjadi sukacita, menjadi tari-tarian, mengungkapkan, menunjukkan bahwa semua yang Tuhan janjikan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Masa-masa antara masa berkabung dan masa menantikan sukacita, bahkan orang yang sakit bersalin sebenarnya, ada kesakitan, ada penderitaan yang luar biasa, tetapi akhirnya bahagia bukan? Yang dirasakan ketika seorang sudah dilahirkan, ada kelegaan yang luar biasa, ada harapan. Fakta bahwa keheningan itu cuma sementara, saudara, hanya sementara. Ada harapan, ada sukacita, sehingga bagi kita semua, apa yang boleh kita maknai di antara keduka citaan karena kematian Kristus, bahkan di hari kebangkitan yang penuh sukacita ini, kita boleh menemukan bahwa makna yang sesungguhnya ada di dalam. Kita menemukan penghiburan bahwa justru keheningan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita manusia. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat Allah juga pernah seolah diam terhadap Abraham. Dia harus menantikan janji yang Tuhan berikan terhadap anak dan keturunan begitu lama, berpuluh-puluh tahun lamanya. Daud masih menunggu tahta diberikan kepada dia, walaupun Tuhan sudah menyatakan dia akan menjadi raja. Bangsa Israel harus menunggu begitu lama sampai janji Tuhan digenapi. Sehingga betapa pentingnya kita memaknai untuk terus mengingat keheningan Tuhan akan membuat perjalanan iman kita semakin hari semakin tinggi. Kemudian apa yang kita bisa maknai? Para murid mungkin tidak mengerti situasi yang ada. Seringkali juga ketika orang mengalami kedukaan, ketika mereka bertanya, mengapa ini harus terjadi? Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa berkata-kata yang mengatakan kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi inilah perjalanan iman. Walaupun di tengah ketidakmengertian, tetapi kehendak Tuhan itu ya dan amin. Murid tidak mengerti, tapi mereka ada yang kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, yang pasti Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan mereka. Apa yang bisa kita maknai? Iman yang besar pasti yang menghasilkan jawaban yang besar. Amin. Iman yang besar pasti menghasilkan jawaban yang luar biasa. Tetapi ingat, iman yang besar juga membutuhkan apa? Penantian yang besar.
Abraham punya iman yang luar biasa. Tetapi ketika penantian itu jawab Tuhan, Tuhan masih mengujinya lagi. Serahkan anakmu, serahkan anakmu. Bukankah ini seolah Tuhan kok begini? Kacau Tuhan. Tidak seperti ini Tuhan. Tapi sekali lagi, iman yang besar betul menghasilkan jawaban yang luar biasa. Tetapi iman yang besar juga butuh penantian yang besar. Kesabaran, ketabahan di dalam menjalaninya. Sehingga ketika kita saat ini mungkin di dalam membangun iman kita dan menghadapi korban, kita dicela, kita diejek, dan kita bilang, Tuhan, kenapa seperti ini? Bukan kalau kita memandang pergumulan orang-orang di sekitar, para rasul, para orang-orang beriman, bukankah pergumulan kita mungkin apa istilahnya udah cemen, cuma sedikit sebenarnya, tapi kita sudah berteriak-teriak. Saya pun pernah seperti itu. Ketika dihadapkan dengan pergumulan, saya selalu berkata, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kami sudah sungguh-sungguh, kami setia Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Seolah Tuhan diam. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika terus belajar dalam perjalanan iman ini, Tuhan mengingatkan, itu cuma seberapa, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kamu lihat di dalam perjalanan imanmu, kamu akan melihat bahwa semakin hari Tuhan semakin membentuk kamu. Sehingga kita masuk dalam beberapa pergumulan, Tuhan mulai dari tingkat sekolah TK dulu, sekolah dasar SMP. Bukankah tambah hari kita mampu menyikapi setiap pergumulan, tantangan, ejekan, fitnahan, rupa-rupa hal yang mengganggu kehidupan kita. Makin hari kita siap menghadapinya. Tuhan membentuk iman kita semakin hari semakin kokoh. Itu yang kita pelajari. Dan di dalam keheningan harusnya kita belajar untuk terus berjalan ke arah yang sama dengan Tuhan. Berjalan di jalan yang sama yang ditujukan kepada Tuhan. Ketika mungkin kita melihat, kok berbeda ya? Kok raja kita, Mesias kita bisa mati ya? Seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Harusnya mereka berjalan bersama, ikut terus apa kata Tuhan, apa mau Tuhan. Nanti malaikat kasih ingat, lupa, enggak ingat. Kok orang lain bisa ingat? Kamu enggak ingat, tiap hari baca Alkitab. Kenapa yang diingat cuma, aduh, kata-katanya enggak enak. Dia sudah menghujat saya, dia sudah mempermalukan saya. Ingat firman Tuhan, kata Tuhan, ingat firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka semua. Tidakkah kamu ingat? Mari kita terus mengingat firman Tuhan. Sehingga ketika kita seolah-olah dizolimi, kita ingat firman Tuhan. Untuk apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan, kebenaran harusnya. Gampang? Susah. Kata siapa gampang? Tetapi itulah perjalanan iman kita. Perjalanan iman makin hari ketika kita semakin menanjak di dalam kesabaran, Tuhan mengantar membentuk kita untuk sabar di dalam penantian. Dan yang terakhir, kita bisa menemukan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak hanya akan, tapi tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia sudah berjalan lebih dahulu di depan kita, mengawal kita. Dalam kitab Ulangan 31, kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan. Ulangan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan Dia berjanji akan mendahului mereka, menyiapkan setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga terkadang kita merasa, Tuhan kok tidak ada sama saya? Kok Tuhan meninggalkan? Mungkin kita melihat, kok mereka yang korupsi? Kenapa mereka lebih makmur dari saya yang sudah berjuang mati-matian? Kok kenapa mereka hidup benar? Kok mereka lebih sejahtera dari saya yang hidup sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa mereka tak percaya Tuhan? Tetapi kehidupan mereka lebih diberkati menurut manusia. Tapi Ibu Saudara, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Keadaan kita tidak akan pernah mengubah fakta bahwa Tuhan ada bersama dengan kita manusia. Apakah cuma sedemikian? Apa sih maksud Tuhan? Ada satu ilustrasi yang sangat menarik. Ilustrasi yang sangat menarik. Ini di dalam kitab Maleakhi. Kalau kita lihat Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Kitab Maleakhi pasal 2 dan 3.
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mencucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang dipersembahkan, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Siapa pernah mendengar di dalam satu seminar kisah tentang tukang logam ini? Kisah tentang tukang logam ini. Bagaimana mereka memurnikan logam ini sehingga menjadi logam yang baik atau perak yang baik? Apa yang dilakukan tukang perak ini? Perak ini akan dimasukkan di dalam kayak oven tanah yang besar dengan api yang besar. Dan dia harus menjaganya supaya perak ini tidak hancur. Nah kemudian ketika orang menyaksikan ini bertanya, terus bagaimana? Nanti kan hancur dengan api yang besar ini. Tukang perak akan berkata, iya makanya saya duduk di dekat perapian ini untuk menjaga supaya perak ini apa? Tidak rusak, tidak hancur. Dia akan terus memeriksa, oh belum. Nah kemudian bagaimana kita mengetahui perak ini sudah jadi, sudah bagus bentuknya, sudah layak digunakan? Apa yang dilakukan? Bagaimana mengujinya? Kata tukang perak ini, dia akan menarik kembali perak ini dari perapian. Ketika dia sudah memeriksa, oh belum. Tapi terakhir pada saat dia bagaimana menguji ini sudah layak digunakan. Ketika dia mengangkat perak ini, ya, tukang perak ini akan melihat. Ketika saya sudah melihat pantulan wajah saya pada perak itu, artinya apa? Perak itu sudah jadi, sudah layak digunakan. Tapi saudara, kita mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Penderitaan ini akan berlangsung. Ujian ini akan berlangsung. Seperti Tuhan berkata, sampai aku bisa melihat gambaran wajahku, gambaran kemuliaanku ada di wajah. Sampai Tuhan melihat gambaran Tuhan ada terpantul di dalam wajah kita. Artinya kita betul-betul serupa dengan Tuhan, serupa dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah perak-perak yang Tuhan murnikan. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang yang bebas dari pergumulan tantangan. Tapi ada pengharapan janji Tuhan sebagaimana kebangkitan Yesus Kristus. Kita bukan mati, habis, hancur lebur menjadi perak-perak yang tidak berarti, tapi menjadi perak yang berkilat bagaikan cermin yang akan memantulkan wajah Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita semua memaknai Paskah ini, Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita hidup yang sementara ada di dunia ini, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk kita, tapi Dia juga tidak membiarkan kita. Dia sedang mengawal kita tiap-tiap langkah kita. Kalaupun kita seolah-olah berada dalam keheningannya Tuhan, doa yang mati-matian kita naikkan kepada Tuhan dengan berlutut, air mata yang tidak habis-habisnya. Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pernah diam. Tapi kita terus ada di dalam rentang tangannya yang menjaga kita dari perhatian yang akan menghancurkan kita semua. Tuhan menolong kita semua menjadi pribadi-pribadi yang akan memancarkan kemuliaan Kristus sampai nanti kita berhadapan muka dengan Allah. Tuhan akan menyatakan bahwa kita layak menerima mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Kami semua sepertinya berada dalam keheningan, tidak ada jawaban, seolah-olah Tuhan diam. Tapi Tuhan, lewat kebangkitan kami tahu Engkau tidak pernah diam terhadap kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kesenyapan yang kami alami, kesakitan yang kami alami Tuhan, bukan berarti Engkau diam. Kami tahu Engkau ada, tapi Engkau sedang memurnikan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti Tuhan, untuk mengerti setiap rancangan-rancangan dalam hidup kami.
Kami tidak mengerti Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, sehingga kami makin hari makin dimurnikan. Dan kami tiba waktunya memancarkan kemuliaan Tuhan. Walaupun ada di antara kami saat ini yang terluka, yang sakit, yang usahanya tidak lagi menghasilkan apa-apa, pekerjaan yang tiada habisnya yang menyesakkan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tantangan demi tantangan, hinaan demi hinaan, fitnahan demi fitnahan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak diam Tuhan, tapi Engkau melihat kami, Engkau menemani kami sebagaimana Engkau sudah diejek dunia terlebih dahulu. Engkau ada di samping kami, meneduhkan hati kami, sehingga kami mampu membalas dengan senyuman, dengan doa, dengan tetap giat bekerja, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah dan berdoa, dan mencari kehendak Tuhan dalam firman. Tolong kami Tuhan, di tengah kesesakan kami tahu Engkau ada memberikan kelengaran. Biar kami boleh memaknai Paskah ini dengan sukacita. Bahwa penderitaan akan ada dalam hidup kami, tetapi kami akan dimampukan karena maksudnya Tuhan yang sudah hidup dan bangkit bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan diri kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat. Kita akan mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wanita kaum ibu GKRI Agape. Jadi mengundang seluruh wanita kaum ibu untuk boleh bersama-sama kita akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan.
Terima kasih untuk wanita kaum ibu yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Dia lahir untuk kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami di hari ini. Kami semua sudah boleh terundang dan boleh hadir di ibadah ini. Ibadah kami boleh merayakan, menghayati bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau mengalahkan maut. Dan ini juga berarti Engkau mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan manusia, Tuhan. Dan Engkau sanggup akan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kami, manusia yang kami sementara hadapi dan kami akan hadapi. Terima kasih Tuhan untuk karya besar-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menyelamatkan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di hari Paskah ini kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, menaruh komitmen kepada Tuhan. Apapun persoalan hidup, apapun tantangan hidup, semuanya pasti ada jalan keluar bersama dengan Engkau. Pasti ada harapan bersama dengan Engkau untuk kami boleh menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati lewat perayaan Paskah bagi kami gereja-Mu bahkan di seluruh dunia. Biarlah ini menjadi berita pengharapan, berita sukacita Tuhan di tengah-tengah dunia di masa saat ini karena pandemi virus corona. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat manusia, Tuhan tidak pernah membiarkan umat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada kemenangan. Tuhan menolong. Maka terus kami berdoa biarlah Tuhan terus menolong dunia ini, bahkan bangsa dan negara kami, Sulawesi Utara, Kota Bitung ini Tuhan. Kami memohon Tuhan melawat
agar benar-benar pandemi virus corona yang sementara dan masih ada Tuhan boleh segera berakhir. Karena kami tahu ini juga tetap ada dalam kendali Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, berkarya hingga hari ini hanya karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan menolong pemerintah dan bangsa negara kami, bahkan program vaksinasi yang sementara dijalankan oleh pemerintah dan seluruh dunia diberkati oleh Tuhan, agar ini boleh efektif menjadi sarana Tuhan, agar pandemi virus corona ini boleh segera berakhir. Dan biarlah Tuhan, manusia, kami semua boleh belajar betapa terbatasnya kami manusia, betapa kami tetap membutuhkan Tuhan, betapa kami tidak boleh membanggakan diri kami, menyombongkan dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang hanya dipercayakan oleh Tuhan. Dan kami boleh senantiasa bergantung kepadamu. Biarlah Tuhan menolong. Berkati dikala kami juga di waktu yang tepat Tuhan siapkan untuk menerima vaksin, tubuh jasmani kami boleh siap menerimanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong Seraskus di kota Bitung ini Tuhan, dengan pemerintahan kota yang baru. Biarlah Tuhan menolong, memberkati wali kota dan wakil wali kota, agar benar-benar lewat pekerjaan mereka Tuhan sebagai pemimpin di kota ini boleh mengelola dengan baik dan boleh mengerjakan demi kemajuan kota ini. Bahkan terlebih nama Tuhan semakin dipuji dan muliakan, karena mereka juga adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau. Mereka boleh menjadi saksi yang benar lewat pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati kami lewat sapaan, lewat doa-doa kami. Biarlah kami juga boleh menopang mereka Tuhan. Bahkan di ada kesempatan kami boleh membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan menyiapkan kami dan boleh melakukannya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan gereja di KRI Agape Bitung ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dalam pelayanan yang akan dikerjakan di hari ini dan hari-hari selanjutnya, agar benar-benar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, agar benar-benar lewat pelayanan ini jemaat berpengharapan sepenuhnya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan telah bangkit dan sudah menyelamatkan kami semua. Dan kami juga boleh peduli dan memperhatikan orang-orang lain. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang ada dengan pergumulan-pergumulan yang sementara bergumul dengan kesehatan. Kami memohon terus Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dan yang sementara bekerja juga Tuhan buat berhasil di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang ada. Yang bergumul dengan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa di antara kami, dikala ada yang bergumul, biarlah Tuhan, kami akan membawa doa-doa kami secara pribadi di hari Paskah ini. Mari kita berdoa secara pribadi dengan pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kami, maksud dan rencana Tuhan. Pergumulan-pergumulan pribadi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar boleh dikelola dengan baik. Baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan syukur Paskah, bahkan persembahan-persembahan yang boleh kami bawa di sepanjang minggu ini dan di hari ini Tuhan. Bahkan di minggu-minggu akan datang, biarlah Tuhan memberkati dan menguduskan semuanya itu. Bahkan terlebih Tuhan, kami boleh senantiasa mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan aktivitas kami, mempersembahkan setiap gerak-gerik langkah hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami akan mengakhiri doa kami
dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah ampunimu seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Biarlah sukacita Paskah terus mulai menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah Tritunggal. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Doksologi, doa tutup dan berkat oleh Evangelis Merlin Mukang. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Hanya mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita untuk memaknai hari Paskah, hari kebangkitan dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, cuma silakan duduk saat teduh, Tuhan berkati kita semua.